Politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Sebelum kamu membagikan sesuatu, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini baik, apakah ini benar, dan apakah ini perlu. Karena dengan satu klik, kita bisa menebarkan kebaikan dan juga menebarkan keburukan. Gunakan hati dan akal dalam bermedia sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah berbicara serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Revanela Rabani dari kelas R2E. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Bijak Bermedia Sosial, Membangun Generasi Cerdas, Beretika, dan Bertanggung Jawab. Hadirin yang saya hormati, di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang menggunakannya untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, mencari berbagai informasi belajar, melalui berbagai platform, bahkan mengembangkan kreativitas dengan membuat konten yang bermanfaat. Di zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita tidak lepas dari media sosial, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, mengikuti berita terbaru, sampai belajar dan mengembangkan hobi. Karena penggunaannya yang sangat luas, kita perlu memahami cara menggunakan media sosial dengan baik agar memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada manfaat dari media sosial. Teman-teman udah tahu belum sih manfaat media sosial itu apa? Media sosial memiliki banyak manfaat apabila digunakannya dengan baik. Kita bisa memperoleh informasi dengan cepat, belajar melalui video maupun artikel, berbagi pengalaman, serta mengembangkan kemampuan dan kreativitas. Oleh karena itu, media sosial sebenarnya dapat menjadi sarana yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jika dimanfaatkannya dengan benar, media sosial bisa menjadi sarana yang sangat membantu. Kita dapat memperoleh ilmu baru, mengikuti perkembangan informasi, bertukar ide, dan menunjukkan kreativitas melalui berbagai konten positif. Selain itu, media sosial juga dapat memperluas pertemanan dan banyak membuka peluang. Selanjutnya, di sini ada dampak negatif media sosial. Di balik manfaat tersebut, media sosial juga memiliki dampak negatif apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Masih banyak pengguna yang menyebarkan berita bohong atau hoax, memberikan komentar yang menyakiti orang lain, melakukan perundungan di dunia maya atau cyberbullying, bahkan membagikan informasi pribadi tanpa memikirkan risikonya. Hal-hal tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Banyak orang menyebarkan informasi yang belum tentu informasi itu benar. Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data Digital Around the Universitas Hukum dan Tanggung Jawab penindasan yang Kesehatan Mental atau sebesar 50% Total Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga Media sosial telah Bagaimana sih bisa menjadi pengguna media sosial yang cerdas? Sebagai generasi muda, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Sebelum membagikan suatu informasi, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa informasi tersebut benar. Jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya.
karena bisa saja informasi tersebut adalah hoax. Menjadi pengguna media sosial yang cerdas berarti mampu menggunakan media sosial dengan penuh pertimbangan. Kita harus membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Dengan begitu, kita dapat membantu mengurangi penyebaran berita palsu atau hoax. Selanjutnya, di sini juga ada beretika dalam bermedia sosial. Kita juga harus menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, berbagi inspirasi, dan menjalin silaturahmi. Selain itu, kita juga harus menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain, dan tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Etika saat menggunakan media sosial itu sangat penting. Gunakan media sosial untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat sehingga dapat memberikan dampak positif bagi banyak orang. Kemudian bertanggung jawab terhadap jejak digital. Hal yang tidak kalah penting adalah menyadari bahwa setiap tulisan, komentar, foto maupun video yang kita unggah akan meninggalkan jejak digital. Jejak digital tersebut dapat dilihat oleh banyak orang dan bahkan dapat memengaruhi masa depan kita. Oleh karena itu, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial. Setiap unggahan, komentar, maupun foto yang kita bagikan di media sosial akan tersimpan sebagai jejak digital. Jejak tersebut bisa dilihat oleh banyak orang, bahkan bertahun-tahun kemudian. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dan berpikir matang sebelum mengunggah sesuatu. Mari sebarkan kebaikan. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Dengan menggunakan media sosial secara bijak, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan penuh manfaat bagi semua orang. Sebagai generasi muda, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan media sosial yang lebih baik. Gunakan media sosial untuk berbagi ilmu, memberikan semangat kepada orang lain, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Dengan begitu, media sosial dapat menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan membawa dampak positif bagi semua orang. Jadi, dari apa yang saya sampaikan tadi, terdapat 5 poin penting terkait bijak bermedia sosial, membangun generasi cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Yang pertama, media sosial memiliki banyak manfaat seperti mempermudah komunikasi, mencari informasi, belajar, dan mengembangkan kreativitas. Yang kedua, media sosial juga memiliki dampak negatif jika digunakan secara tidak bijak, misalnya menyebarkan hoax, melakukan cyberbullying, dan membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Yang ketiga, pengguna harus bijak dalam menggunakan media sosial, yaitu dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya serta menjaga etika dalam berkomunikasi. Yang keempat, generasi muda memiliki peran penting, yaitu dalam menciptakan lingkungan digital yang positif dengan menyebarkan konten bermanfaat dan menghargai orang lain. Dan yang kelima, yaitu media sosial sebaiknya dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat, serta menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman. Kesimpulannya, media sosial memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki resiko apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita menjadi generasi yang cerdas dalam menggunakan media sosial, beretika dalam berkomunikasi, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan di dunia digital. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua dan mengingatkan kita untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Mari kita memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk belajar, berbagi kebaikan, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah pantun. Bunga melati harum mewangi, mekar indah di tepi taman. Mari bijak bermedia sosial mulai hari ini demi masa depan yang aman dan nyaman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman yang semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.